بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, kita dahulukan untuk membaca doa, yaitu dimulai dengan surat Al-Fatihah, doa Nabi Musa, dan doa belajar. Kita mulai ya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi shrahli sodri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, kali ini saya akan membawakan ringkasan materi Iqra kita, insya Allah dari Iqra 1 sampai dengan 6. Jadi untuk metode baca cepat, bisa membaca Al-Quran, itu kita perlu metode atau ringkasan. Baik, kemarin kita sudah share untuk yang Iqra 1, yaitu tentang bacaan huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya. Dan itu ada di halaman pertama. Kemudian berikutnya di Iqra 1 itu kita juga mengenal tentang harokat fathah. Harokat fathah itu ada di halaman, ini halamannya halaman 1, halaman 7, 10, 14, 16, 20, kemudian halaman 24, 30, 32, 34, dan 35. Jadi untuk yang Iqra 1 itu materinya hanya 2. Tadi huruf hijaiyah itu yang harus ditekankan, cara membacanya, cara keluar hurufnya atau makhorijul hurufnya. Kemudian masih harokat fathah, jadi hanya sedikit materinya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada buku Iqra 2. Buku Iqra 2 itu kita belajar tentang huruf sambung hijaiyah. Huruf sambung hijaiyah itu ada di halaman 1, 2, dan 8. Kemudian kita juga belajar tentang mengenal fathah yang bertemu dengan alif. Mengenal fathah yang bertemu dengan alif, atau disebut juga dengan fathah panjang. Jadi dibacanya 2 harokat. Contohnya ada di halaman 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, dan 23. Ini di buku Iqra 2 materinya juga cuma ada 2, tapi banyak latihannya karena dia sudah mulai ada bacaan panjang atau yang disebut dengan mad tabi'i. Nah, kemudian untuk di Iqra 3. Di Iqra 3 kita mengenal lanjutannya, yaitu tentang harokat kasroh dan domah. Harokat kasroh dan domah yang kemudian dia bertemu dengan ya untuk harokat kasroh dan domah untuk bertemu dengan waw. Ini juga disebut dengan kasroh panjang atau domah panjang. Semuanya ini adalah materi matobi'i. Ini materi matobi'i, agak banyak materinya, begitupun dengan latihannya. Karena di bagian matobi'i ini paling banyak salah, walaupun dianya nantinya sudah mahir dalam membaca Al-Quran, jika dia tidak berhati-hati maka akan tetap dijumpai kesalahan di matobi'i. Panjangnya 2 harokat. Latihannya ada di halaman 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, dan 30.
Jadi kalau mau latihan boleh dilihat untuk halaman ini. Walaupun yang lainnya juga boleh untuk latihan lebih baik lagi, tapi untuk memahami untuk bagian-bagian dari kasroh panjang, domah panjang, atau matobi ini ada di halaman ini. Jadi hampir sama jumlah latihannya dengan buku Iqra 2. Nah, sekarang kita ke materi Iqra 4. Di Iqra 4 kita sudah mulai mengenal tanwin. Tanwin itu terdiri dari fathatain, domatain, dan kasrotain. Di sini sudah mulai ada hukum bacaan, yaitu kita mulai mengenal mim sukun bertemu dengan selain mim atau ba, disebut dengan izhar safawi. Jadi tidak ada dengung, masih bacaannya jelas. Kemudian kita mengenal juga nun sukun. Hukum nun sukun bertemu dengan bacaan izhar halki. Bacaan izhar halki itu adalah alif atau hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Ini yang wajib dihafal. Ini juga masuk dalam bagian nanti yang di atasnya. Oke, kemudian yang ketiga atau yang keempat itu kita sudah mulai mengenal qalqalah. Qalqalah itu yang bacaannya dimantulkan. Jadi huruf yang bersukun, huruf qalqalah yang disukunkan. Huruf-huruf qalqalah itu adalah huruf ba, jim, dal, to, ko, yaitu baju di toko kalau misalnya mau dihafal. Jadi untuk qalqalah wajib dihafal hurufnya, dan untuk izhar halki juga wajib dihafal. Bacaan jelas, kemudian qalqalah ini adalah bacaan mantul. Abe, aje, ade, ato, ako. Ya, kalau ini bacaan jelas. Contoh latihannya ada di halaman 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, dan 29. Lebih banyak karena hukumnya juga banyak. Walaupun hanya masih bacaan izhar syafawi yang dibaca jelas dan hukum qalqalah. Untuk yang halaman 1 di Iqra 4 ini kita mengenal harokat an, fathatain. An sama dengan an, ban sama dengan ban. Alif dianggap tidak ada. Baban, tatan, sasan, jajan. Jadi bacanya bukan baban, tatan, tapi baban, tatan, sasan, jajan, zadan, zazan, fafan, kakan, dan seterusnya. Pelajaran berikutnya adalah kasroh tain sama dengan in, bin sama dengan bin, tati, titin, dadi, didin, maman, mimin, wawan, wiwin, hasidan, hasidin, ghasiqon, ghasiqin. Jadi bukan ghasiqon. Yang benar ghasiqon atau hasidan. Yang benar hasidan. Alif dianggap tidak ada. Oke, boleh dilanjutkan. Nah, untuk pelajaran berikutnya adalah ya sukun. I sama dengan i, bina sama dengan bina, baina sama dengan baina, dini, daini, aina, aina, kifa, kaifa, haitsu, haitsu, dan seterusnya. Kemudian kita mengenal domah tain sama dengan un, bun sama dengan bun, babibu, ban bin bun, sasisu, sansin sun, amilu, amilun, basyiron, nadhirun, qadirun, qadirun, nasihu, nasihun, dan seterusnya. Berikutnya adalah latihan membaca yang agak panjang. Haditsu Musa qiradatan khasiina tijaratan hadiratan
munafiqina, munafiqati, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya adalah pelajaran matobi'i, dhamma bertemu dengan waw sukun. U sama dengan u, bu sama dengan bu, bau sama dengan bau. Tuba, tauba, sufa, saufa, jufa, jaufa, luha, lauhun, soma, sauma, riba, roiba, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita latihannya ya, yang agak panjang. Wa kadzalika auhayna sami'un alimun fiha khaliduna ma baina aidihima. Oke, dan seterusnya. Boleh diperhatikan panjang pendeknya. Tafadhol. Nah, pelajaran berikutnya adalah hukum mim sukun. Mim sukun sama dengan M, lam sama dengan lam, am, im, lam, lim, lum, kam, kim, kum, ham, him, hum, awalam, amruhu, alaikum, alaihim, dan seterusnya. Nah, halaman berikutnya adalah latihan untuk EPTA, yaitu dengan memperhatikan panjang pendeknya, kemudian matobi'inya, dan hurufnya. Tafadhol boleh dicoba untuk latihan. Nah, untuk berikutnya adalah pelajaran nun sukun sama dengan N, man sama dengan man, an, in, han, hin, an, in huwa, man amana, an ibadi, dan seterusnya. Ini masih dibaca jelas ya, insya Allah belum berdengung. Oke, tafadhol. Nah, untuk materi berikutnya adalah qalqalah. Qalqalah di sini harus terdengar jelas, belum mantul dan belum berdengung. Ya, hukum sukun sebelumnya fathah. Abe, aje, ade, ato, ako, abe, wa abeko, tubedu, hasibetum, aje, yaj'alu, tujzauna, ajhihi, ade, tadkhulu, qadhan, wajadha, dan seterusnya. Nanti boleh dicoba, yang penting qalqalahnya terdengar jelas. Nah, kita coba latihan yang menggunakan qalqalah dan panjang pendeknya serta makhraj hurufnya. Ajrun ghairu mamnunin ila yaumi yub'atsuna fi jidiha hablun ala dzalika lasyahidun, dan seterusnya. Nah, untuk pelajaran berikutnya ini adalah hukum fathah diikuti dengan sukun dan bukan qalqalah. Nah, coba ya. Ashtatan, alam nashrah laka, aslaunaha, tasla naron hamiyatan, dan seterusnya. Oke, naam, berikut adalah sukun yang harus dibedakan antara hamzah, ain, kaf, qaf. Ta, tak, tako. Terakhir jelas, qalqalah, qaf. Ta, ain, tetap ta. Yang dibedakan adalah ta dengan tak. Itu kaf, itu dia ada hamznya, jadi ada hembusannya, tak. Sementara hamzah itu jelas, ta. Dicoba ya. Ta, tak, tako. Contohnya, ta'kulu, a'ma, akramu,
aqwamun. Oke, dan seterusnya, boleh dicoba. Oke, ini untuk latihannya agak panjang. Falyati mustami'uhum huwa aghna wa aqna wa rafa'na laka dzikraka ahsani taqwimin, dan seterusnya, boleh dicoba. Nah, berikutnya adalah untuk latihan EPTA dengan memperhatikan panjang pendeknya. Makithina fihi abadan lisa'yiha radiyatun falyadzuquhu hamimun bi'ijlin hanidin, dan seterusnya. Yang ini juga salah satu latihan berikutnya. Man ahsanu dinan dzu fadlin azimin qalu sami'na wa ata'na nahnu lahu muslimuna. Tafadol, boleh dilanjutkan. Nah, dan halaman berikutnya juga masih salah satu bentuk latihannya. Semakin banyak berlatih, semakin jelas dan semakin mudah untuk belajar Al-Quran. Oke, yang Iqra 5. Di Iqra 5 kita akan membahas banyak hukum-hukum bacaan pada Al-Quran. Salah satunya itu kita sudah mulai mengenal waqaf. Waqaf itu di sini ada yang mat tabi'i bertemu dengan huruf kemudian disukunkan ketika waqaf, disebut dengan mat arid disukun. Nanti contohnya ada di halaman 169. Yang kedua, kita mengenal mat iwad. Mat iwad adalah bacaan fathatain bertemu dengan alif. Jadi bacaannya tidak disukunkan, dia dibaca fathah. Nanti contohnya ada di halaman 15, 16, 17. Oke, kemudian ada mengenal harokat panjang. Harokat panjang itu yang biasanya 4-5 harokat panjang bacaannya. Kemudian mengenal gunnah. Ini sudah mulai ada dengung karena kita sudah mengenal gunnah atau bacaan ikhfa. Yaitu bila ada di sini hukum nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Kemudian ada hukum mim sukun. Dan terakhir dengan hukum lafaz Allah. Lafaz Allah yang jadi baca tebal, tipis. Oke. Untuk materi Iqra 5 ini agak banyak karena dia bervariasi. Dari pertama waqaf, yang kedua waqaf juga, cuma dia yang tidak disukunkan. Kemudian ada harokat panjang dan ada gunnah atau bacaan dengung. Kemudian ada hukum mim sukun dan lafaz Allah. Gunnah dan macam-macam idgham ini hampir sama. Materinya ada di hampir semua bacaan. Jadi untuk buku 5 ini wajib dibaca semuanya. Halaman 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, dan 30. Nah, berikutnya kita akan masuk di Iqra 5. Di halaman yang pertama ini kita mengenal alif yang dianggap tidak ada. Masih sama ya, sebelumnya ada huruf-huruf yang dianggap tidak ada. Nah, kemudian untuk yang sukun, huruf yang disukun ini dibaca jelas karena ketemu dengan huruf lam, bukan huruf qalqalah. Oke, naam. Alhamdu, walhamdu, ma'al hamdi, bil hamdi, lakal hamdu, wal asri, wal fajri, bil fatihati, dan seterusnya. Nah, untuk yang halaman 5 ini kita mengenal waqaf atau tanda berhenti, yaitu di mana huruf terakhirnya dibaca sukun atau mati. Contohnya
amina, dibaca amin. Kemudian nasta'inu, dibaca nasta'in. Muhtadina, dibaca muhtadin. Kemudian baris berikutnya langsung saja ya. Contohnya ainal yaqin, waturi sinin, yakdzibun, mustahziun, dan seterusnya. Halaman berikutnya kita udah mulai membaca ayat setengah baris atau yang agak panjang. Oke, contohnya fil fulkil masyhun wa nahnu lahu muslimun fama lakum kaifa tahkumun wa ma kanu muhtadin, ya, dan seterusnya. Naam, berikutnya untuk halaman yang bila wakaf atau berhenti tanwin dihilangkan dan dibaca panjang atau mat iwad, yaitu contohnya abadan, dibaca abada, 2 harokat atau matobi'i. Baris pertama yaumal qiyamati wazna wal adiyati dobha. Baris berikutnya fal muriyati qadha fal mughirati subha, dan seterusnya. Halaman berikutnya ini kita mengenal wakof atau berhenti yang berubah ketika disukunkan, yaitu tak mardutoh yang berubah menjadi hak ketika sukun atau mati. Contohnya aniyatin, dibaca aniyah. Baris berikutnya tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah lisa'iha radiyah la tasma'u fiha laghiyah, dan seterusnya. Di halaman 11 ini kita mengenal huruf yang dibaca panjang 5 harokat. Contohnya la a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun. Selain waw yang dianggap tidak ada, di sini juga ada pelajaran wakof yang dibaca panjang 5 atau 6 harokat atau yang disebut dengan mat arid li sukun, atau yang ciri-cirinya ketika domah bertemu dengan waw sukun, kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, contohnya lanjut ke baris kedua. Ala atharihim yuhra'un wasalamun alal mursalin, dan seterusnya. Oke, naam, di halaman berikutnya kita mengenal huruf yang ditasyid, yaitu suaranya ditekan, ditahan 2 harokat dan berdengung. Inna sama dengan inna. Jadi nun tasyid itu sama dengan nun disukunkan kemudian ketemu lagi nun. Oke, contoh di bawahnya. Ana, anna, ama, amma, innahu, innaha, ummuhu, ummaha. Baris berikutnya innahum kanu mujrimin wa inna ilaihi raji'un thumma adbara yas'a fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini yang terakhirnya matobi'i ya. Oke, dan seterusnya.
Berikutnya adalah hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang masuk atau melebur dengan suara dengung kepada huruf N atau mim. Contohnya, wa ma lahum min nasirin huwa fi dhalalim mubin ala siratim mustaqim, dan seterusnya. Oke, naam, berikutnya kita belajar alif lam dianggap tidak ada ketika bertemu dengan tasydid atau yang disebut dengan idgham syamsiyah yang bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Contohnya, wan naharu. Baris berikutnya, fi sudurin nas al-waswasil khannas wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan seterusnya. Halaman berikutnya kita membaca setiap bacaan yang menghadap tasydid agar ditekan dan ditahan 2 harokat. Sama dengan pelajaran berikutnya, hanya hurufnya lebih bervariatif. Contohnya, kabbaro, yukabbiru, rottala, yurottilu. Jadi, contoh di baris keempat, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, dan seterusnya. Yang ini juga sama, bisa dibuat untuk latihan. Nah, untuk yang halaman 24 ini kita mengenal lafaz Allah, yaitu bila sebelumnya berharokat A atau U maka dibaca loh. Oke, contohnya, wallahu rasulullahi. Baris pertama, qul huwallahu ahad, Allahus somad, dan seterusnya. Kemudian halaman berikutnya adalah lafaz Allah yang bila sebelumnya berharokat kasroh atau i maka dibacalah, bukan loh. Contohnya, lillahi, billahi. Baris berikutnya, bismillahi, walhamdulillahi, dan seterusnya. Nah, untuk yang halaman 26 ini kita mengenal nun sukun atau tanwin masuk dengan suara tak dengung ketika bertemu dengan huruf ro. Jadi suara nun atau tanwinnya hilang menjadi ro. Contohnya, min rizkin, jadi mir rizkin. Min rabbihim, jadi mir rabbihim. Min rusulihi, jadi mir rusulihi. Contohnya, wallahu ghafurur rahim, wallahu ghafurun halim, dan seterusnya. Berikutnya adalah hukum nun sukun atau tanwin yang masuk dengan tak dengung ketika bertemu huruf lam. Jadi nun tanwin hilang, nun atau tanwinnya hilang menjadi suara lam. Contohnya, waman lam, jadi wamal lam. Khairun lakum, jadi khairul lakum. Baik lam dan ro adalah termasuk dalam hukum idgham bila gunah. Contohnya pada baris pertama, zikrul lil alamin, innahu bihim raufur rahim. Oke, dan seterusnya. Nah, di halaman 29 ini kita belajar tentang
harokat panjang bertemu dengan huruf yang bertasydid. Bacanya harus panjang 6 harokat, kemudian diikuti dengan tasydid atau ditekan. Contohnya, waladdallin. Contoh pada baris pertama, ja'atil tammatul kubra, inna ma'al usri yusra, dan seterusnya. Untuk halaman berikutnya, ini adalah penerapan hukum-hukum yang sudah kita pelajari, bisa untuk latihan mandiri. Tafadholi. Dan yang terakhir ini adalah untuk latihan EPTA sebelum kemudian harus masuk ke Iqra 6. Jadi harus diperhatikan panjang pendeknya, harokatnya, 2 harokat sampai 6 harokat, kemudian hurufnya, dan tanda-tanda yang lainnya, apakah dia masuk qalqalah, apakah dia masuk yang dengung, hukum tanwin, sukun, dan sebagainya. Oke, ma taufik. Baik, selanjutnya untuk materi ringkasan Iqra 6 itu yang paling sedikit karena dia hanya sebagai pemantapan, yaitu melanjutkan jenis-jenis idgham karena idgham ini ada banyak, kemudian hukum bacaan nun sukun dan tanwin, lanjutan dari Iqra 5. Kemudian ada mengenal jenis waqaf, macam-macam waqaf, jim, lam alif, shad la, mim, qaf lam, mu'anaqah. Titik 3. Kemudian tanda tes. Latihannya ada di halaman 1, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan 28. Oke, seperti itu aja. Selamat berlatih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian pertama, kita akan belajar tentang nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Dibacanya 2 harokat. Miu gitu ya. Min jadi miu wahidin. Oke, karena di situ ada wakof, tanda bulat atau wakof, kita baca wakof. Miu wahid. An bertemu walidin jadi awwalidihi. Kemudian baris berikutnya, habbau wa nabatan, sirajau wahajan, zajratau wahidatan. Karena dia tidak ada tanda lingkaran, jadi dia tidak dibaca wakof ya. Baris berikutnya baru wakof. Rahmatau wa ilma, aduwaw wa hazana. Itu karena dia fathah tain atau tanwin, maka dia dibaca fathah. Bertemu dengan alif ketika diwakofkan, dia dibaca fathah. Oke, beda dengan yang di bawahnya ya. Wa ilahukum ilahu wahid, min waraihim muhito. Yang di sini ada harokat panjang itu 6 harokat, kemudian ada him, mim ketemu dengan mim di tasydid, jadi dia dengungnya juga panjang. Miu, kemudian mim, muhito. Berikutnya ahsanu asasawari ya, dan seterusnya. Berikutnya adalah pelajaran nun sukun atau tanwin masuk dengan dengung ketika bertemu dengan huruf ya. Membacanya ditekan dan ditahan 2 harokat. Contohnya, an bertemu dengan yusola, dibaca ayyusola. Min bertemu dengan yauma idzin, dibaca miyauma idzin. Berikutnya ada mayyu'minu billah illa
yasha Allah. Berikutnya iyakuluna illa kaziba ayyatiyani bihim jami'a. Baris berikutnya wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah. Nah, jadi harap diperhatikan ya, tadi pelajaran sebelumnya kita belajar tentang lafaz Allah. Di baris pertama ada billah dengan Allah. Jadi bukan billah atau Allah, tapi billah dengan Allah. Kemudian ada hukum bacaan jami'a tuh ya. Itu ada matobi'i atau yang di fathahkan karena dia tanwin bertemu dengan alif berada di akhir kalimat dan disukunkan. Sama dengan yang kaziba. Di baris berikutnya ada yang diwakafkan dengan cara disukun. Syirah, musfirah, seperti itu. Seterusnya ini sama, nanti bisa dipelajari sebagaimana materi-materi sebelumnya. Tafadholi. Oke, yang berikutnya adalah pelajaran nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba berubah menjadi mim atau yang disebut dengan iqlab. Contohnya, min ketemu dengan ba'di, dibacanya mim ba'di. Nurun bertemu dengan baiti, dibacanya nurum baiti. Masih belum wakof ya. Kemudian baris berikutnya abadam bima kafirim bihi awanum baina, dan seterusnya. Berikutnya adalah bacaan yang dibaca samar dan dengung bila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ini yang disebut dengan idgham bigunah. Oke, contohnya pertama ta, anta, dibacanya anta, dengung masuk ke dalam huruf ta. Wa antum tutsla. Kemudian bawahnya min tatawwa'a, dibaca min tatawwa'a. Antaqulu au aknantum. Baris berikutnya jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Untuk yang bacaan panjang, bila tidak sanggup nafasnya boleh berhenti. Jadi jannatin tajri min tahtihal anhar, min tahtihal anharu khalidina fiha. Seperti itu. Kemudian huruf sa, bil unsa. Wa kuntum azwajan thalathah. Kemudian so, mimma sadidin, ma salaha min abaihim. Kemudian huruf do, du, wa talhim madud, lahu zurriyatun du'afa. Berikutnya to,
Fidyatun ta'amu halalan thayyibah. Do atau du, hum yanzuruna alal araiki yanzurun. Berikutnya huruf fa. Fi. Wa anfiqu khairan li anfusikum fatanfa'ahu dzikra idzas sama'u fatarat, dan seterusnya. Kemudian qaf, qa, min qablikum bi ayyi dzambin qutilat. Berikutnya adalah ka. Faman kana khairan katsiran wa fakihatin katsirah, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah kita mengenal tanda-tanda waqaf. Yaitu yang pertama adalah mim. Artinya harus waqaf, berarti harus berhenti. Kemudian ada qaf lam. Artinya berhenti lebih utama, tapi boleh diteruskan. Kemudian ada tanda mu'anaqah titik 3. Itu boleh waqaf di salah satu tanda tersebut, atau tidak sama sekali juga boleh langsung dilanjutkan. Tapi lebih afdolnya berhenti di salah satu tanda 3 titik 3 mu'anaqah. Kemudian jim. Jim boleh waqaf, boleh terus. Jadi boleh dua-duanya. Kemudian lam. Bukan tempat waqaf utama, jadi wajib terus. Kalau dia terpaksa waqaf, dia harus mengulang di huruf sebelumnya. Kemudian ada soft lam. Soft lam itu dibaca terus lebih utama. Jadi kalau misalnya dia terpaksa berhenti, tetap diulang. Jadi lebih baik dia dibaca terus atau tidak berhenti. Nah, contohnya yang pertama ada mim, fatawalla anhum, wajib berhenti. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Nah, jadi tidak perlu diulang dari awal, langsung saja. Kemudian ada tanda jim. Sekarang kita wakafkan dulu ya contohnya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, kalau dia dilanjutkan, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Seperti itu. Untuk yang qaf lam sama ya, boleh berhenti, kemudian dilanjutkan. Kemudian untuk lam alif itu dilanjutkan. Sekarang yang untuk contoh titik 3 mu'anaqah. Yang sekarang kita berhenti di salah satu titik 3. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian dilanjutkan. Hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba. Kemudian dilanjutkan. Fihi hudal lil muttaqin. Atau tidak berhenti di salah satu, langsung dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Kemudian tanda short lam itu harus dibaca terus. Tapi kalau terpaksa napas tidak cukup dan harus berhenti, maka dia harus diulang di beberapa kata sebelumnya. Contohnya, watsrukil bahrorohwa. Diulangnya dari al-bahrorohwan innahum jundum mughraqun. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya adalah bacaan
Bila wakof an atau fathatain dibaca a panjang 2 harokat. Contohnya ma'an, ketika wakof dibaca ma'a. Oke, contoh di baris berikutnya. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya adalah cara mewakofkan suara hun atau huruf yang ditasyid di akhir kalimat ketika diwakofkan, yaitu ditahan 2 kali. Biasanya kita sebut dengan an-nabr. Oke, contohnya lahun gitu. Jadi bukan lahun tapi lahun ketika dia wakof. Tapi kalau ketika dia wasol atau diteruskan, dia tetap dibaca lahunna gitu. Oke, contohnya di baris berikutnya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya adalah pelajaran bila wakof suara fat ditekan dan diikuti bunyi ha sukun dengan suara rendah, yaitu ketika dia diwakofkan. Contohnya wal fath. Jadi haknya nggak dibaca bukan wal fathu tapi wal fath. Nah, contohnya di baris berikutnya. Wal fajr, bukan wal fajri tapi wal fajr. Ro-nya tidak dibaca harokatnya, hanya disebutkan saja hurufnya. Walayalin ashar, sama juga disebutkan. Wasyaf'i wal watar, ya, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya adalah pelajaran huruf-huruf qalqalah bertasydid bila diwakofkan. Pertama, ada 2 syarat. Ditekan suaranya ditahan 2 harokat, kemudian diikuti qalqalah. Contohnya Rabbihkum bil haqqo. Nah, jadi dia ada haqqo, bukan haqqi tapi haqqo. Ya, qalqalahnya dijelaskan atau diperdengarkan. Nah, untuk contohnya di baris pertama. Abi lahabi watab, mawaqitu linnasi wal hajj. Kemudian baris ketiga. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ya, dan seterusnya. Nah, sebelum ke epta kita belajar pengucapan huruf ketika dia terdapat hukum mad asli harfi atau yang tidak berharokat tapi dia berharokat panjang dan tasyid. Contohnya alif lam mim. Jadi bukan alif lam mim, tapi di situ dianggapnya alif lam, kemudian di situ ditasyid, jadi dia berhenti di lam itu ditekan karena dia ditasyid lam baru mim. Jadi tidak langsung alif lam mim gitu. Kemudian untuk yang huruf yang tidak bertasyid, contohnya alif lam ro. Nah, dia tidak bertasyid dan tidak ditekan, tapi dijelaskan hurufnya karena terdiri dari 3 huruf yaitu alif, lam, dan ro. Alif 1 harokat, lam 6 harokat, ro-nya 2 harokat. Kemudian di bawahnya ada huruf to dan ha. Dibaca
toha. Tuh, sebenarnya dia tidak ada harokatnya, tapi dibaca toha, 2 harokat atau matobi'i. Sama halnya dengan baris ketiga atau yang terakhir, itu ada huruf ya dan sin. Itu juga dijelaskan sinnya, ya-nya, tidak ditasydid. Yasin, sod, hamim, ain, sin, qaf. Ya, itu dijelaskan huruf ain, sin, dan qaf. Jadi bukan qaf, bukan, tapi ain, sin, qaf. Kemudian nun, 6 harokat, ya, dan seterusnya. Oke, untuk ini halaman yang terakhir, yaitu surat Al-Luqman, insyaallah ya. Kita sudah bisa membaca Al-Quran, insyaallah. Boleh dibuka mushafnya untuk surat Al-Luqman. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan seterusnya ya, boleh berlatih, insyaallah kalau diulang-ulang kita akan mahir. Jangan lupa pelajarannya untuk diingat dan kemudian diamalkan. Barakallahu sudah tadi kita simak ya untuk pembelajaran Iqra 4 sampai dengan 6. Oke, semoga bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan kita. Jangan lupa untuk selalu berusaha, belajar, dan mengamalkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب